Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Hukama. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan politik ekonomi Islam di dua negara yang sangat menarik, yaitu Indonesia dan Malaysia. Materi ini penting karena kita akan melihat bagaimana kedua negara menjalankan ekonomi berdasarkan prinsip Islam dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita fahami dulu apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan aturan Islam. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi harus bebas dari riba bunga, ketidakpastian berlebihan, dan hal-hal yang dilarang seperti perjudian. Ekonomi syariah menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Bukan hanya keuntungan materi, tapi juga kesejahteraan sosial dan moral. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Malaysia dan Indonesia menerapkan ekonomi syariah ini. Malaysia dan ekonomi syariah. Malaysia sudah lama mengenal ekonomi syariah sejak dulu. Masyarakat Melayu menerapkan aturan Islam dalam kehidupan ekonomi mereka. Setelah merdeka, pemerintah Malaysia serius mengembangkan ekonomi syariah dengan membuat aturan hukum yang kuat seperti Islamic Banking Act tahun ke-1983 dan Islamic Financial Services Act tahun ke-2013. Ada juga lembaga penting seperti lembaga tabung haji yang membantu umat Islam menabung untuk ibadah haji sekaligus menjadi institusi keuangan syariah besar. Bank Islam Malaysia Berhad juga merupakan bank syariah pertama yang menyediakan produk sesuai prinsip Islam. Malaysia juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan ekonomi syariah. Misalnya fintech syariah yang memudahkan akses produk keuangan syariah secara online. Hal ini membuat Malaysia menjadi pusat keuangan syariah yang diakui dunia. Indonesia dan ekonomi syariah. Indonesia memiliki potensi besar karena jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak orang belum memahami ekonomi syariah, sehingga lebih memilih sistem keuangan konvensional. Kedua, tenaga ahli di bidang ekonomi syariah masih terbatas. Kita butuh lebih banyak profesional dan akademisi yang mengerti ekonomi syariah. Ketiga, sistem keuangan konvensional masih lebih dominan di Indonesia, padahal ekonomi syariah bisa menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan jika didukung dengan aturan yang tepat. Indonesia sudah memiliki langkah awal yang baik, seperti Bank Muamalat dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 sebagai payung hukum pengembangan ekonomi syariah. Namun, kita perlu edukasi lebih luas kepada masyarakat dan pengembangan produk-produk syariah yang terpercaya. Demikian, anak-anak, gambaran singkat tentang bagaimana Indonesia dan Malaysia mengelola ekonomi syariah. Semoga kalian semakin paham dan tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang ekonomi Islam ini. Jangan lupa catat ya, dan kita akan diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.